Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Pagi hari ini kita mau puaskan roh kita di hadirat Tuhan. Amin. Siapa yang dilawat oleh Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara. Kalau saudara rindu, yuk kita sama-sama datang menikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, fokus hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Sejumlah saudara mampir berdiri, kita mau datang pada Tuhan. Mari nikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Kita mau sejenak meninggalkan segala kesibukan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Bapa. Kami mau bawa hidup kami pada Kau pagi hari ini Tuhan. Kami mau puaskan roh kami Tuhan, untuk boleh datang memuji, meninggikan, mengagungkan nama Engkau Tuhan. Biarlah hanya pengagungan yang naik di hadirat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita membuka hati, kita membawa hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Yesus, kami bersyukur buat kebaikan, buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, yang ada kasih seperti kasih. Yesus, kami mau menyembah, kami mau agungkan nama-Mu. Oh Yesus, kami rindu lawatan-Mu. Kami mau puaskan roh kami, menyembah-Mu Bapa. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau agungkan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita mengatakan kepada Tuhan. Kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini.
Yesus. Haleluya. Mari puaskan rohmu pagi hari ini. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia melihat setiap hati-hati kita yang datang pagi hari ini. Bila hanya pengagungan yang kita naikkan ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Senangkan hati Bapa pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga punya Bapa seperti-Mu yang mengasihi kami, yang memberikan hidup kami. Haleluya. Glory bagi betapa panjang kasih-Mu, betapa luas kasih-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi betapa heran kasih-Mu Yesus. Haleluya. Glory bagi Mari buka hati, angkat suaramu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Coba katakan kepada Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Bila kita memuji Tuhan, selama kita masih ada, seumur hidup kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat puji dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar kau hafal pujian ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kepada Tuhan, dengan pengertian katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi aku masih hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama
sampai kau merasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Aku hendak bernyanyi bagi selamaku hidup. Aku hendak bermasmur bagi selagi ku ada.
merenungkan setiap kata demi kalimat dari pujian ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Di hadiratmu Tuhan sungguh ada pemulihan. Di hadiratmu ada kesembuhan Bapak. Di hadiratmu ada kekuatan Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Renungkan kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Betapa Dia baik, betapa Dia luar biasa, betapa heran perbuatannya, betapa Dia mengasihi setiap yang datang pagi hari. Mari berkorban syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah kita pernah menyerah di hadirat Tuhan pagi hari. Terima kasih.
Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan kepada Tuhan, nyanyi dan bersorak, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mau angkat pengakuan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita dekat kepada Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
kami adalah penyembahan yang terbaik kepada Allah. Biarlah lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari, kemuliaan dan anugerah Tuhan yang diagunkan dan ditinggikan setiap kami di tengah-tengah kami pada pagi hari. Kami percaya biarlah seluruh kehidupan kami menjadi penyembah yang benar di hadapan Allah. Pakai setiap kami, pakai kehidupan kami, sehingga menjadi gaya hidup kami dalam kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dan kami percaya lewat kebenaran yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami minta otoritas Allah, kuasa Allah, Engkau bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami duduk diam dengan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Biasa. Saya percaya bahwa pujian penyembahan yang terus kita akan lakukan di dalam ibadah kita, khususnya pada minggu kelima. Minggu kelima saya berharap semuanya kita mempersiapkan diri kita. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita nggak berani membuka suara kita, tapi seharusnya Bapak Ibu nggak usah kuatkan dengan itu. Buka aja suaramu, Tuhan pasti akan menuntun dalam penyembahan itu. Amin. Jangan malu. Mau di kiri kanan kita ada, nggak usah malu. Karena ini kan kita hubungan kita dengan Tuhan sendiri, pribadi. Ya mungkin memang kalau yang nggak terbiasa, pasti 10-15 menit kita mulai goyang kiri kanan. Mungkin bisa juga lihat kiri kanannya kok matanya mau otot lagi gitu. Kau harus fokus dengan Tuhan. Kita ini masing-masing berurusan dengan Tuhan. Amin. Hidup kita ini kita masing-masing kok yang berurusan. Dalam ibadah raya, ibadah-ibadah yang kita lakukan maupun doa malam. Tapi satu hal yang membuat saya bersuka cita bahwa di dalam pujian penyembahan kita lewat doa juga kita di hari Jumat itu kita menyembah Tuhan. Itu yang saya lihat, berarti kan kita punya kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Ini dulu sudah punya kerinduan itu, pasti nanti Tuhan yang menuntun. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada dalam setiap kita. Setiap. Bapak itu kalau lepaskan semua perasaanmu, engkau benar-benarnya fokus kepada Tuhan, Tuhan akan bicara lewat Bapak Ibu. Bicara. Tapi yang persoalannya kan kadang kita malu sama sebelah kita, malu dengan mungkin suara kita. Waduh, suara kayak saya ini kok kayak genteng jatuh gitu. Jadi akhirnya nggak berani menyembah Tuhan. Seharusnya kita berani menyembah. Amin. Ya saya bersyukur kita di tempat ini ibadah-ibadah kita itu pujian penyembahnya ya jemaat semua berbagian dalam penyembahan menyembah Allah dengan luar biasa. Yang membuat kita bersuka cita dalam Tuhan. Pagi ini saya bicara tentang ibadah pujian dan penyembahan itu tentang penyembah yang dicari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 bisa dibuka supaya kita baca sama-sama.
Oke, udah ya. Ini percakapan Yesus dengan wanita. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita datang dalam ibadah pujian penyembahan bukan hanya untuk menjalankan rutinitas atau jadwal yang sudah dijadwalkan bahwa pada minggu kelima kita ada ibadah pujian penyembahan. Namun satu hal yang harus kita mengerti, satu tujuan kita adalah bertemu dengan pribadi Yesus. Jadi ibadah yang kita lakukan, baik pujian penyembahan, baik ibadah-ibadah minggu, satu tujuan, yaitu kita harus bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bapa pemilik segalanya. Mungkin banyak orang yang bisa bernyanyi, bisa main musik dengan bagus, banyak mungkin yang hadir dalam ibadah-ibadah, mereka bernyanyi dengan baik, ataupun mungkin karena mereka pelayan Tuhan. Namun kalau kita baca di ayat yang kita baca tadi, ayat 23-24 itu, Tuhan mencari penyembah. Karena penyembahan yang benar membuka hadirat Allah. Amin. Penyembahan yang benar membuka hadirat Allah. Di tempat ada penyembahan, pasti di situ ada lawatan Tuhan. Di tempat ada hati yang hancur di hadapan Tuhan, pasti mujizat akan terjadi dalam ibadah itu. Amin. Jadi harus kita kembali. Kita harus fokuskan tujuan kita untuk menyembah Tuhan. Kalau kita perhatikan, Alkitab tidak mengatakan Tuhan mencari orang yang pintar, orang yang pintar berkhotbah, hebat bernyanyi, atau terkenal dalam pelayanan. Tetapi Tuhan mencari penyembah. Kenapa Tuhan mencari penyembah? Karena penyembahan yang benar membuka hadirat Tuhan. Di tempat ada penyembahan, di situ lawatan Tuhan akan terjadi. Oleh karenanya pagi hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, penyembahan harusnya adalah menjadi gaya hidup. Jadi penyembahan seharusnya menjadi gaya hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, penyembahan hidupnya itu adalah gaya hidup. Mau tidak mau tidak bisa ditawar lagi. Penyembahan itu seharusnya setiap kita yang mengakui Bapa pemilik dari segalanya. Mungkin nanti Bapak Ibu dengar ada kata Elohim segala. Dia pemilik dari segalanya. Makanya kita seharusnya menjadi penyembah yang benar. Jadi penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita. Banyak orang mengira penyembahan hanya terjadi saat musik dimainkan. Padahal penyembahan adalah sikap hati dan cara hidup kita.
Penyembahan itu sebenarnya adalah sikap hati. Sikap hati. Sikap hati kita kepada Allah. Itu penyembahan yang benar. Bukan kita menyanyikan lagu, wah saya udah pintar nyanyi, saya hafal lagu itu menjadi penyembahan itu. Saya jujur ada berapa WL yang saya coba perhatikan, tapi bukan di gereja ini, ada di salah satu gereja. Karena memang YouTube-nya, karena saya ikutin, saya melihat ini. Seorang WL, maaf. Kalau dalam dia memimpin jemaat, memimpin pujian penyembahan, cara bagaimana dia perilakunya, tangannya harus taruh di mana. Kalau saya lihat seenaknya dia. Kadang ada yang saya lihat itu pada Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan, tapi tangannya ditaruh di kantong. Apakah itu penyembahan yang benar diri kita? Padahal penyembahan yang benar itu diri kita. Bukan masalah suara kita. Memang suaranya bagus. Suaranya kita harus akui bagus. Tetapi cara dia hidup aja sudah salah. Saat pas hamba Tuhan sudah maju ke depan, dia seenaknya melihat jemaat, kayak mau nantang jemaat. Padahal dia baru habis jadi pemimpin pujian. Baru habis itu dia ketawa-ketawa. Dan tahu dia ketawa sama siapa? Sama setan. Padahal dia harus mengerti. Dia pemimpin pujian, dia WL. Seharusnya kan hidup dia. Dia juga harus menunjukkan bagaimana dia tunduk kepada Tuhan. Dan kita semua dalam penyembahan itu kita tunduk kepada Tuhan, bukan seenaknya kita. Habis itu dia ketawa-ketawa gitu. Tapi ya saya nggak ngerti apakah gembalanya ngelihat nggak videonya. Kan videonya ada. Saya diputar orang. Nggak benar itu, sudah salah. Dia pikir mungkin suaranya sudah bagus. Dia memimpinnya dibilang mungkin menganggap dirinya bagus. Jadi cara hidupnya nggak seenaknya dia juga. Enggak seperti itu. Tapi di sini tidak ada amin, karena kita di sini semuanya menyembah amin. Bukan tepuk tangan di bagian atas. Jadi penyembahan adalah gaya hidup, bukan hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan suara kita yang bagus, bukan, tapi itu cara itu. Saya ini adalah seorang yang memang tiba-tiba harus jadi WL. Walaupun memang sebenarnya waktunya awal itu suaranya bagaimana, dan setiap ketukan pasti banyak yang salah. Kalau saya pakai di musik itu pasti banyak yang salah. Tetapi satu hal yang saya lakukan setiap kali saya pelayan, kalau banyak saya sebagai seorang worship leader, saya benar-benar hanya menyerahkan hidup saya. Biar Tuhan yang bekerja di sana. Bukan masalah saya nanti salah-salah aja di ketukannya, tapi saya hanya mau biarlah hanya mengalir kuasa Allah. Jadi harus memiliki sikap itu. Kalau kita memiliki sikap itu, nanti kita akan melihat bagaimana karya Allah, bagaimana urapan Allah akan mengurapi setiap jemaat Tuhan. Pasti. Kalau cara hidup kita sudah benar,
Tinggal kita serahkan aja lah. Anak-anak saya ini saya tahu semua. Kalau itu komplain, papa ini salah, harus begini. Tapi pada saat saya bawa pujian penyembahan di gereja, itu bisa dilihat bagaimana kuasa Allah bekerja. Jadi yang dilihat itu harus disayang. Ya mungkin memang ada salahnya, ada kadang mungkin suara kita mungkin nggak. Tapi pada saat benar-benar bahwa penyembahan hidup kita adalah gaya hidup kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, maka apa yang dikatakan tadi, mujizat pasti terjadi sana. Urapan Allah yang dasar itu akan membuat bersih setiap celah Tuhan yang ada. Seharusnya sampai di sana kita. Jadi penyembahan adalah sebenarnya adalah hidup yang taat. Hidup yang taat itu juga adalah penyembahan. Hati yang mengasihi Tuhan adalah penyembahan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kerinduan pada hari Minggu, pada hari Jumat, atau ibadah-ibadah apapun yang dilakukan di tempat ini, kalau engkau memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan, itu adalah penyembahan. Engkau taat melakukan firman Tuhan, itu adalah penyembahan. Kau bilang ampuni, lakukan ampuni. Tuhan bilang bertobat, bertobat. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Itu bagian dari penyembahan kita. Penyembahan. Penyembahan. Jadi memang hidup kita, gaya hidup kita, di mana kita bergaul dengan siapapun, gaya hidup Tuhan itu harus ada di dalam hidup. Karena itu bagian dari penyembahan kita. Jangan bilang penyembahan itu nanti saya sudah duduk di kamar tempat yang sepi, biarlah manis kau dan Tuhan. Tapi pada saat Tuhan bilang, ampuni, enggak lah Tuhan, sakit, itu bukan penyembahan. Tuhan bilang jangan buat ini, tapi engkau lakukan. Mau menyembah, mau menyanyi senyanyinya melo-melo begitu, mana bisa. Kau menjadi itu penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu seluruh hidup kita, karena itu adalah gaya hidup kita. Gaya hidup loh. Penyembahan bukan hanya apa yang keluar dari mulut, tetapi apa yang keluar dari kehidupan kita. Daud adalah penyembah sejati. Dia bukan manusia sempurna. Kita tahu dia berbuat dosa, tetapi hatinya selalu kembali kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Tidak ada orang di muka bumi ini semua sempurna. Tidak. Kita semua jatuh dalam dosa. Tetapi pada saat engkau mengerti bahwa hidupmu itu adalah penyembahan dan penyembahan itu adalah gaya hidupmu, engkau berubah. Kita berubah. Makanya saya bilang kalau hari Minggu itu siapkan dirimu supaya ibadah gak ngantuk. Itu harus kita siapkan diri kita. Kita datang ibadah, kita siapkan diri kita. Memang saya jam 2 sudah bangun, tapi saya sudah tahu sekarang saya mau berjalan dengan Tuhan. Jadi mau ibadah mau jam berapa, saya gak ngantuk. Mau siapapun yang khotbah di tempat ini, saya gak pernah ngantuk.
Karena roh kita connect dengan Tuhan. Kalau hidup kita menjadi penyembah yang benar, gak mungkin kita ngantuk di ibadah. Atau nanti saya siapkan air es. Ada yang ngantuk langsung saya jadi apa? Iya, coba aja. Bapak Ibu mau capek, saya capek apapun, ya. Tapi kalau pada saat engkau tune dengan Tuhan, ngantuk itu hilang. Ayo, saya mau ajak kita mau belajar. Ayo sama-sama, benar-benar di hadapan Tuhan. Asal benar kalian datang kepada Tuhan, benar-benar. Nggak bakalan ngantuk. Kadang itu kalau ada ngantuk begitu, itu ada setan di dalamnya. Harus. Kalau kalian menghadap Tuhan itu, ya muka saya ini kan sudah begini. Mungkin senyumnya jarang gitu. Tapi kalau saya datang kepada Tuhan, itu benar-benar saya fokus. Jadi ya tetap aja. Kalau saya melihat ke kanan ke kiri ini, saya tahu semuanya. Ayo semua bertumbuh, amin. Amin. Jadi saudara, Tuhan tidak melihat seberapa merdu suara kita. Tuhan melihat hati kita. Itulah bentuk penyembahan kita. Ya mungkin ada juga yang mungkin nyanyinya ya suaranya kemana, gak apa-apa. Makanya biasakan Bapak Ibu, kalau mau jalan apapun di rumah, coba mulai belajar nyanyi. Kan lagu-lagu banyak sekarang, tinggal gampang kok lihatnya. Di YouTube yang punya handphone semuanya ini kita punya semua, hampir semua handphonenya sudah itu apa? Hah? Oh, ya. Sudah semuanya bisa itulah bisa. Jadi seharusnya mulai Bapak Ibu mulai belajar. Gak apa-apa. Yang 78 tahun juga gak apa-apa. Atau haleluya, haleluya. Jadi pada saat mungkin di rumah tinggal sendirian langsung haleluya. Ya, kalau pun bilang itu ya, ada lagu di itu kan musik ya. Ya dengan nggak apa-apa. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Amin. Bentuk penyembahan memang ada penyembahan dalam roh. Yesus berkata bahwa penyembah benar harus menyembah dalam roh. Apa artinya? Artinya penyembahan itu lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan formalitas, bukan sekedar emosi, bukan karena suasana musik. Tapi penyembahan dalam roh berarti hati kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu aja dulu awalnya. Penyembah yang benar itu adalah hati yang memang begitu rindu cari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah datang pagi hari ini memang benar memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Karena apa? Sudah datang. Belum jam 8 sudah pada datang. Ibadah kita 9:30. Berarti itu sudah memiliki kerinduan. Ini sudah modal utama Bapak Ibu. Iya, sudah modal utama. Dan memang seharusnya kita datang lebih duluan gitu. Sebelum ibadah dimulai, kita mulai siapkan hati kita. Walaupun kita masih ngobrol dulu, habis itu nanti fokuskan hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya memang semuanya memiliki kerinduan itu. Jadi harus penyembahan yang benar itu pertama itu kita harus memang menjadi gaya hidup kita karena kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Jiwa kita haus akan hadiratnya. Kita datang dengan kerinduan yang paling dalam kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Penyembahan sejati tidak bergantung pada keadaan. Saat diberkati, dia menyembah. Saat menangis, dia tetap menyembah. Saat doa belum dijawab, dia tetap menyembah kepada Tuhan.
Jadi penyembah yang benar itu bukan karena kondisi, bukan. Kalau lagi kita punya duit, kita bisa terima kasih Yesus. Pada saat lagi ada masalah, udah nggak ada lagi Tuhan. Jadi tidak dengan menolak itu seperti itu, Bapak Ibu. Sakitnya nggak disembuhkan, nggak seperti itu. Kita tetap harus menyembah Tuhan. Karena begini aja Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik. Saya baru perhatikan kemarin yang meninggal itu baru umur 50 tahun, berarti saya lebih tua dari ini. Ini baru 50 tahun. Jadi sebenarnya masalah mati dan hidup itu memang nggak usah kita pikirin. Nggak usah kita pikirin. Yang penting Bapak Ibu fokus hanya kepada Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik itu jangan berpikir nanti harus duit yang banyak. Enggak. Hidupmu. Kalau mulai ada mungkin masa-masa lalu kita, ada orang-orang yang menyangka, kita mulai lepaskan pengampunan aja, tak usah disimpan. Bapak Ibu, sebenarnya penelitian betul. Orang yang kena kanker, orang yang kena tumor, itu orang yang banyak sakit hati, dendam. Itu sudah diteliti. Walaupun memang kita nggak bilang nggak percaya ke penelitian, karena memang yang benar itu Tuhan. Kalau waktu Tuhan membawakan. Tapi paling tidak, Bapak ini coba jangan sakit hati lagi sama orang. Paling kita sama-sama jemaat di tempat ini. Ya mungkin kita saling, ya ada ini mungkin salah pengertian, nggak apa-apa. Bebaskan hidupmu, bebaskan hatimu. Jangan nanti, wah, dia datang ke gereja saya nggak mau lagi lah. Ah, dia kayak begini. Gampang. Kita bebaskan hidup kita benar-benar. Kita hanya menyembah Tuhan yang benar. Penyembahan yang benar adalah hidup. Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita tahu Ayub itu orang yang saleh, kata firman Tuhan, Allah sendiri bersaksi. Tapi pada saat dalam posisi dia dicobai, memang karena setan yang meminta, iblis yang meminta. Oh, kalau engkau cabut pagar pengaman dalam Ayub itu, pasti dia akan meninggalkan engkau, dia mengutuki engkau. Itu orang luar biasa. Pada saat, oke, lo blis, coba. Anaknya diambil, pertama harta semua habis. Anak, istri lagi, wah itulah. Kadang makanya kalau kita salah pilih, ya, itu masalahnya. Jadi jangan salah milih ya. Anak muda, perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah milih. Kalau yang sudah berkeluarga nggak bisa lagi memilih apa lagi? Nggak boleh lagi. Yang sudah berkeluarga ya sudah, jalani, lewatilah. Mau sakit, mau apapun, mau jatuh bangun, ya sudah jalani. Ini yang saya bicara yang masih anak muda. Kalau yang sudah ya udah jalani aja. Ya udah begitulah istri saya. Oh udah begitulah suami saya. Nggak apa-apa. Yang masih muda yang perhatikan. Jangan sampai kayak Ayub. Hanya udah kutukin Tuhanmu itu. Ya kan bisa begitu.
dan dia meninggalkan juga. Nah, jadi memang pemilihan itu harus jelas. Tapi kalau engkau pakai penyembahan adalah gaya hidupmu, maka Tuhan akan menuntunmu dan memberi yang terbaik buat anak muda. Tidak usah sosoran diri. Kalau memang nggak cocok, jangan diubah. Waktu, belajar waktu. Belajar. Pelajari bener gak ini orang. Paling tidak dia mengenal Tuhan. Nah, kalau sudah mengenal Tuhan kan udah gampang. Walaupun memang kita harus agak tendang-tendang dikit, gak apa-apa. Yang penting sudah seiman dulu. Jangan sampai belum. Kalau belum itu yang harus kita hati-hati. Seiman ya. Nanti kalau ya kita tinggal berdoa tiap saat, tiap waktu, Tuhan pasti ubahkan. Amin. Amin. Kedua adalah penyembahan dalam kebenaran. Tuhan juga mencari penyembah yang benar dalam dan kebenaran. Artinya hidup yang jujur di hadapan Tuhan, tidak munafik, memiliki pertobatan yang sungguh, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, milikilah pertobatan yang sungguh. Hari ini bilang saya memang mau bertobat, benar-benar tobat. Jangan hari ini kamu bilang bertobat, besok kamu lakukan lagi. Itu bukan bertobat memang. Itu pertobatan tomat. Orang bertobat itu, oh ini sudah saya tahu salah, dia nggak melakukan lagi. Tapi kalau orang itu tetap dia lakukan, udah dia, saya mau bertobat Pak Gembala, saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh. Tapi dia lakukan lagi, itu bukan bertobat. Jadi orang bertobat itu harus meninggalkan. Bisa dimengerti, amin? Amin. Jadi bertobat itu harus nggak melakukan apa. Udah janji mau bertobat, balik lagi. Seminggu lagi, sebulan lagi. Itu bukan bertobat. Akrobat. Oh iya. Benar, akrobat. Orang bertobat itu harus selesai. Tapi di sini tidak ada, amin. Semuanya sudah bertobat, amin. Ya, puji Tuhan. Pertama adalah menjadi gaya hidup, dan penyembahan itu adalah penyembahan dalam kebenaran dan juga penyembahan dalam kebenaran. Sehingga kalau memang penyembahan kita benar-benar di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh, maka penyembahan itu mendatangkan hadirat dan kuasa. Dalam Alkitab banyak mujizat terjadi saat umat Tuhan memuji dan menyembah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25, waktu Paulus dan Silas dalam penjara. Ketika mereka di penjara, mereka tidak bersungut-sungut, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi, pintu penjara terbuka, belenggu terlepas. Jadi penyembahan itu, kalau penyembahan yang benar, maka ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Makanya kalau dalam penyembahan tidak ada kuasa, ya itu yang perlu dipertanyakan. Egonya atau apanya? Hidupnya benar-benar berubah atau tidak? Jadi harus pasti ada kuasa dalamnya. Yosafat menghadapi peperangan ketika bangsa Yehuda menghadapi musuh besar. Yosafat menempatkan para penyanyi di depan. Saat mereka memuji Tuhan, Tuhan bertindak, musuh dikacaukan, kemenangan diberikan.
Jadi saudara, ada peperangan yang tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan manusia. Tapi saat kita menyembah Tuhan, Tuhan sendiri berperang gantikan kita. Itu dahsyatnya menyembah. Itu pun kalau memang sudah sungguh jadi penyembah yang luar biasa. Mendatangkan hadirat Tuhan. Oleh karenanya, mari jadilah penyembah yang setia. Tuhan tidak mencari penyembah musiman. Tuhan mencari penyembah yang tetap setia. Tetap menyembah saat doa dijawab ataupun tidak. Saat keadaan baik ataupun tidak. Saat kondisi hidup sulit ataupun engkau diberkati. Hidupmu menjadi penyembah yang benar. Gak usah terlalu memperhatikan kondisi keadaan. Pada saat kita menjadi benar-benar penyembah yang benar, Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang menolong kita. Karena penyembahan sejati tidak tergantung situasi. Penyembah sejati lahir dari kasih kepada Tuhan. Maria mengambil minyak narwastu yang mahal dan menjadi kaki Yesus. Bagi orang lain ini adalah pemborosan. Tapi bagi Maria, Yesus layak menerima yang terbaik. Penyembahan sejati selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti tadi saya bilang, waktu yang terbaik, hati yang terbaik, kesetiaan yang terbaik, hidup yang terbaik. Itulah penyembahan. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini, biarlah seluruh hidup kita menjadi penyembah. Hidup kita menjadi mesbah penyembahan. Saat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka percayalah hadiratnya turun. Damai sejahtera memenuhi hati. Belenggu dipatahkan. Mujizat demi mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan berpikir bahwa kenapa tidak ada mujizat. Kadang kita yang tidak menjadi penyembah yang benar. Kalau kita menjadi penyembah yang benar, percayalah, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus ajar kami menjadi penyembah yang benar. Bukan hanya menjadi pemuji dengan bibir, tetapi menyembah dengan seluruh hidup kami. Pulihkan hati kami, sucikan hidup kami, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi kami hari ini. Kami rindu menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pujian haleluya. Dengan fokus terus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Biarlah kita menjadi benar-benar penyembah yang benar di hadapan kita seluruh kehidupan kita. Dan saya percaya apabila dalam penyembahan yang benar, hadirat Allah akan memenuhi setiap kita. Mujizat demi mujizat akan terjadi.
hari kejadian hari apa? Hari Kamis ya. Sudah semua Jumat ada, saya ingin sampaikan. Kalau nanti ada keluarga yang tidak berjemaat, ya, yang tidak berjemaat di tempat ini, kalau memang mau dilayani, tapi saya minta supaya coba hubungi keluarga inti keluarga yang memang berduka, mereka mengambil keputusan seperti apa, memberikan ke gereja atau mereka yang mengurusi, supaya kita juga gereja nggak disalahkan. Karena kejadian kemarin hari Kamis, saya ditelepon, saya kembali, saya bilang, karena pas ada Shirley sama Yohanes, saya bilang tolong bantu saya disampaikan kepada keluarga. Dan pelayanan sebenarnya yang seperti itu, ya kalau memang mereka menyerahkan ke gereja, biarlah gereja yang sebenarnya mengatur. Jadi jangan keluarga yang mengatur. Kedua, saya sampaikan di tempat ini bahwa dengan adanya peraturan ADART gereja GPIA memang tidak melayani pelayanan kremasi. Tidak. Jadi ini harus jelas dulu ya, karena memang mungkin dari kemarin saya tidak sampaikan. Jadi kalau ada yang meminta pelayanan seperti itu, tidak ada, kita tidak melayani pelayanan kremasi di Komaratorium ya. Tetapi pelayanan tutup peti dan pelepasan kita bisa lakukan di rumah. Entah di rumah duka atau di rumah yang bersangkutan, tidak apa-apa, bisa kita layani. Tetapi untuk di pembakaran, saya minta maaf, kami tidak bisa melayani. Itu pun kalau sampai kami harus datang, mungkin hanya datang mengantar sampai di situ ya, kampanye ada peti itu, tidak ada proses yang lain, paling hanya kita doa. Nah, makanya kejadian kemarin sudah sudah jelasin, akhirnya kan sebenarnya diambil alih oleh gereja lain, katanya pada hari Kamis seharusnya ada ibadah penguburan, tapi hamba Tuhan itu tidak datang, gereja yang lain itu tidak datang. Dan Jumat pagi, Sabtu pagi itu Ciserlin ditelepon lah bahwa memang tadi malam gereja yang bersangkutan tidak datang, dan karena memang desakan juga di warga, jenazah harus dibawa. Pas dihubungi gereja tersebut tidak siap melayani. Jadi saya masih belum mandi, baru lagi di telepon, ya udah, gak apa-apa, kita layani. Memang untuk orang kematian itu pasti kita nggak menolak, tapi caranya. Kalau memang dari awal dibilang ya udah gereja mau seperti apa, ya pasti kita cari jalan keluar. Kalau gereja mau seperti apa, ya tetap kita harus layani. Dan saya berharap sebenarnya kalau yang sudah seperti itu, seharusnya nggak usah sampai 3 hari. Kalau menurut saya, kalau sudah kejadian seperti itu, seharusnya jam malam kan meninggal, besok pagi ya sudah, mau seperti apa, mau dikubur, mau dikremasi, kalau secara ini mereka mau, ya sudah lakukan. Kan kita hanya dibantu gitu. Cuma harus saya. Jadi jangan sampai nanti terjadi tiba-tiba nanti pelayan Tuhan disalahin, kita gembala, oh orang sudah meninggal aja masih susah amat sih. Bukan masalah susahnya, karena kita ini namanya ada peraturan, ya kita bikin peraturan. Apalagi juga gereja PGK ini kan kita sama-sama. Gereja-gereja yang ada di sini kan semuanya pasti saya tahu, hampirlah semuanya saya tahu gembala-gembalanya. Jadi jangan sampai kita layani nanti jemaat orang gitu. Saya nggak mau. Orang
kematian itu bisa gembala sama gembala, yang nggak bisa itu hubungannya kurang baik, ya. Jadi saya berharap untuk ke depan kalau memang ada, tapi kalau jemaat Tuhan, Bapak Ibu mungkin sudah lihatlah saya 2 kali kejadian di tempat ini yang saya lakukan. Kalau memang jemaat Tuhan, asal saya tahu, mau dimanapun saya ada, saya pasti akan datang. Tapi kalau bukan jemaat Tuhan, itu yang saya harus pertimbangkan. Pertimbangannya kenapa? Bukan karena udah gak masalah, orang udah mati di kuburan, bukan seperti itu. Ada caranya. Jadi saya berharap semua jemaat Tuhan mengerti ya. Jadi kemarin kita sudah lakukan ibadah tutup peti dan pelepasan. Saya hanya sampai di situ. Ada Shirley, ada Yohanes. Jadi hanya selesai di situ. Saya bilang udah silakan bawa. Jadi jangan sampai nanti ada omongan gimana, kok gereja GPA tahun kok nggak mau layani ini, layani itu, layani. Ada alasannya, ya, ada alasannya. Walaupun memang secara mungkin hati saya juga sebenarnya nggak tega kalau ada kondisi seperti itu. Tapi karena saya juga harus tunduk dalam peraturan, saya juga harus ikuti. Karena saya masih bernaung namanya Gereja Pantai Kosta Isa Almas. Saya masih bernaung di situ. Mungkin saya beda kalau saya bernaung di tempat lain ya, gereja lain yang ADART-nya itu nggak masalah. Jadi itu ya supaya semuanya mengerti. Kalau nanti ke depan dengar cerita ini lagi, ada cerita kembali, ya kan Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan baik. Tapi kalau usah ngotot-ngototan, anggaplah selesaikanlah dengan baik. Kalau memang belum mau ini mengerti, boleh ketemu dengan Bapak Gembala, nanti Bapak Gembala menjelaskan ya. Oke? Ngerti semua ya? Oke, kita tutup ibadah. Nah, selesai ibadah yang dapat undangan harus kayaknya cuma semua ya. Jadi jangan langsung pulang, tapi kita sama-sama ke situ ya. Oke, yang terakhir ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan siang hari Engkau baik dalam kami. Terima kasih. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Terima kasih buat pagi hari ini, menjelang siang hari. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kami. Terima kasih buat ibadah pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa setiap pelayan-pelayan Tuhan sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Baik para WL semua, para musik, multimedia,
dan juga persembahan yang kami berikan, dan hamba-Mu yang sudah menjabarkan kebenaran firman iman Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami, berkati setiap kami, berkati baik dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Kami percaya apabila hidup kami menjadi penyembah yang benar, Tuhan memperhitungkan, Tuhan yang terus membawa kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Olehnya Bapa, biarlah setiap kami percaya, setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan yang memberkati. Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan, Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik dalam berbagai persoalan masalah. Kami percaya Tuhan datangi secara pribadi dalam hidup mereka, dan kami percaya ada jalan keluar dalam persoalan mereka. Yang sakit kami percaya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mengerjakannya, dan Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Hanya Bapa, kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir, Engkau Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi persoalan masalah mereka, tapi Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga gereja tempat ini, Kampung Tawang. Biarlah kehadiran kami menjadi berkat, menjadi teladan, dan itulah bagian hidup kami dalam penyembahan, sehingga kami percaya orang melihat hidup kami dan mereka menjadi berkat lewat hidup kami, karena kami percaya bahwa dari saat kami hidup benar di hadapan Tuhan, Engkau Tuhan pasti akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga dalam pembangunan gereja ini dalam tangan-Mu. Secara mungkin pikiran manusia kami tidak mampu, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Engkau bekerja sesuai dengan waktu Tuhan. Olehnya kami menyerahkan semua dalam tangan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja buat bangsa kami, khususnya di mana tempat tinggal kami saat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai para pimpinan yang ada, mulai dari RT/RW dan kelurahan, dan juga kecamatan Kosambi. Engkau Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan inilah hidup kami. Sebentar kami kembali ke tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Semua karena anugerah penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.